warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Sriyati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pertama-tama kita lakukan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan, telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, antara lain nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak boleh kita ingkari, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, kita dapat berkumpul, dapat menjalankan rangkaian sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir pada malam hari ini di Masjid Sriyati ini tanpa suatu kekurangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah kita yang menghadiri sholat pada malam hari ini insya Allah mendapat syafaat dari beliau-beliau yang akhir. Amin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah atau 2023 ini. Alhamdulillah kita telah diberikan umur yang panjang. Semoga umur yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi umur yang manfaat, yang barokah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Kok lemes nih? Ngantuk kan? Alhamdulillah ya. Apa korak kan iki wae bukan. Kemudian saya dan kaleng ya, area sebelenggar. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, okay? Tapi tidak hanya berpuasa saja, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan serangkaian ibadah kita, okay? Jadi tidak hanya berpuasa betul di siang hari saja, okay? Malamnya kan bukan puasa. Tapi kenapa malamnya terus buatan puasa terus sampai naik dewe, bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya boleh. Tapi yang akan baiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya, gitu. Karena di bulan yang mulia ini, bulan suci ini, kita itu istilahnya digembleng, dikarantina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan, untuk improve, upgrade diri kita dari yang 11 bulan yang lalu. Kita setelah Ramadan tahun lalu mungkin kita kendur, kita dikembalikan lagi di bulan Ramadan ini.
kita semestinya memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai bulan suci ini yang digadang-gadang ya, yang tulisannya marhaban ini tidak kita manfaatkan. Kita marhaban tapi ya biasa wae, berpuasa, buka, sholat tarawih, film, ya. Siangnya berpuasa lagi itu terus 30 hari. Itu kalau bisa kita tingkatkan gitu, amalan-amalan kita. Untuk itu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita, menyuruh kita untuk melakukan 3 amalan. Ya. Yang pertama ialah memperbaiki dan meningkatkan amalan sholat kita. Sholat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra dan Mi'raj untuk melakukan ibadah sholat selama 5 waktu dalam 1 hari: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini yang 5 surat ini jangan sampai kita keter. Yang mungkin dulu sebelum Ramadan ini kita sholatnya masih bolong-bolong ataupun belum tepat waktu ataupun belum berjamaah. Di bulan suci ini mari kita bersama-sama kita mengajak, kita saling mengingatkan untuk menjaga sholat fardu ini ya. Kalau rame-rame gini kan enak. Dulu mungkin di luar Ramadan ada yang kendur, ada yang males-malesan, pusing-pusing, ditunda-tunda. Ini di bulan Ramadan mumpung kancane akeh, diramaikan, masjid-masjid diramaikan. Adik-adik yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong ditingkatkan di masjid, meramaikan masjid. Kemudian tidak di sholat fardu saja, kita juga menyempurnakan sholat sunnah, sholat rawatib, antara lain yaitu sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, kemudian 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sudah isya. Ini dibiasakan ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita nanti ketika meninggalkan bulan Ramadan ini kita jadi terbiasa ya. Biasa karena terbiasa. Nanti kalau di bulan suci ini sudah lewat, kita sudah melalui, kita memasuki bulan Syawal, dan kita enteng tidak rasanya itu kalau tidak melakukan, tidak melaksanakan sholat sunnah itu jadi piye gitu loh. Itu kalau ada perasaan seperti itu berarti kesannya Ramadan ini membekas. Nah, Ramadannya itu bermanfaat bagi kita. Yang belum terbiasa melakukan sholat duha juga monggo kita perbanyak sholat duha kita istiqomahkan. Allah mencintai suatu amalan itu ya meskipun sedikit tapi kontinu atau istiqomah. Kita terus tiap pagi rakyat 2, 4, 8 atau 12 monggo selonggar-longgarnya kita sempatkan sholat duha juga, dan juga sholat malam. Kalau setelah tarawih gini dengan misalkan mau kundur film sare, mau nanti waktu sahur bangun sholat lagi tidak apa-apa, nggak usah pakai itu, sholat malam lagi tidak apa-apa. Kemudian amalan yang kedua yakni perbanyak membaca Al-Quran atau zikrullah. Salah satu zikrullah ini adalah membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa di bulan suci
Ramadan ini keistimewaan Al-Quran itu sangat luar biasa, okay? Dimana setiap kita membaca ayat pada Al-Quran ini, satu ayatnya itu satu hurufnya dikalikan 10 kebaikan. Itu minimal. Kalau kita ikhlas bisa ratusan bahkan lebih, ya. Tidak ternilai. Allah langsung yang menilainya. Jadi jangan sampai kita melewatkan untuk membaca Al-Quran. Yang belum lancar, monggo kita rame-rame belajar, okay? Kita datangin majelis Al-Quran, kita dengarkan. Kalau ada yang berkenan, kita minta diurui, kita belajar. Jadi nanti ketika kita selepas bulan Ramadan, yang mulanya kita ngajinya masih au-au, gotal-gatul, kita bisa lancar, okay? Bisa lancar dan juga istiqomah. Setiap ada subuh, pada zuhur, asar, maghrib ataupun isya kita sempatkan membaca Quran, paling tidak satu ayat saja, itu sudah bernilai lebih di mata Allah. Okay. Selanjutnya amalan yang ketiga yakni ialah berbanyak bersedekah atau berinfak. Okay. Di mana di bulan suci ini setiap kebaikan itu dilipat gandakan. Banyak sekali orang yang berlomba-lomba fastabiqul khairat, itu berlomba dalam kebaikan. Dalam bersedekah ini dibuka seluas-luasnya, bagi setiap insan, setiap manusia untuk bersedekah dan berinfak. Karena dalam sebuah riwayat, baginda Rasulullah itu ketika memasuki bulan Ramadan, sedekahnya itu seperti hembusan angin, jadi kencang banget. Jadi kita sebagai umatnya sebisa mungkin mencontoh dengan bersedekah, insya Allah kita dapat membersihkan diri kita dan juga membersihkan harta-harta kita dari dosa-dosa kita. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini kita juga mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan yang pertama yakni jika kita sukses menjalankan puasa di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah, benteng, sebuah benteng yang kita buat dari puasa selama 30 hari, sehingga nanti di bulan Ramadan kita insya Allah seperti terbentengi, ya. Kalau misalkan kita setiap hari itu sedikit temperamen atau nggak sabaran, dengan puasa ini, dengan suksesnya puasa ini kita jadi lebih sabar dan dapat mengendalikan hawa nafsu. Kemudian keistimewaan yang kedua yang ada di bulan Ramadan ini, Allah melipat gandakan pahala. Okay. Di luar bulan Ramadan ini mungkin amalan kita di nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali, mungkin di bulan Ramadan ini bisa berlipat ganda sampai 100 ataupun lebih. Okay. Kemudian keistimewaan yang ketiga ialah kita jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, apabila kita sambat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan doa-doa ini jadi lebih mudah atau lebih cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian tausiah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk itu semoga kita berdoa bersama-sama, kita diberikan
keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lancar ya, dengan sehat, diberikan kesehatan dan menjadikan bulan suci Ramadan ini barokah bagi kita. Amin. Amin. Bila ditaufiq wal hidayah wa ridwan inayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.